Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Apa ada yang tidak hadir teman-temannya? Hadir semua. Hadir semua ya. Kalau gitu sebelum kita mulai ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang KBP kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dalam pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika hidrosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelumnya apa udah ada yang mempelajari tentang materi ini di rumah? Belum. Aulia tuh. Sudah, Bu, saya. Oke, kalau gitu coba ada yang mau menyampaikan nggak apa yang kalian tahu tentang materi ini? Saya, Bu, menurut saya dalam materi ini kita juga akan membahas tentang proses terjadinya hujan, Bu. Oke, bagus sekali. Yang lain ada? Oke, udah. Oke. Tapi Saya, Bu. Yang iya silakan Syamidah. Bu, Pak. Saya, Bu. Kalau yang saya tahu dalam dinamika hidrosfer ini mempelajari tentang air yang ada di bumi serta perputarannya, Bu. Ya, benar sekali jawaban dari Aulia dan Syamidah. Jadi dalam materi ini kita akan belajar tentang air dan perputarannya yang kita sebut sebagai siklus. Nah, dalam siklus hidrologi ini kita juga akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan seperti kata Aulia tadi. Kalau gitu kita bisa diperhatikan powerpointnya di depan. Oke, Bu. Siap. Yang pertama ada pengertian dari hidrosfer. Jadi hidrosfer ini berasal dari dua kata, yaitu hydro dan sphaira. Hydro berarti air dan sphaira berarti lapisan. Dari dua kata ini apa ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa arti dari hidrosfer? Saya izin menjawab, Bu. Silakan. Menurut saya hidrosfer itu seluruh lapisan air yang ada di bumi. Ya, benar sekali. Jadi hidrosfer ini merupakan salah satu lapisan air yang meliputi kerak bumi kita. Ada yang bisa sebutkan nggak apa aja bentuk-bentuk hidrosfer yang ada di permukaan bumi? Saya, Bu. Ya, Kofifa silakan. Hidrosfer yang ada di permukaan bumi itu danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Oke, benar sekali. Tapi walaupun wujudnya berbeda-beda seperti yang tadi sudah Kofifa jelaskan, ada yang berwujud air, salju, es, dan juga uap air. Ada yang tahu nggak kenapa jumlah air di bumi ini tetap sama? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Kofifa. Menurut saya hal ini karena air yang ada di permukaan bumi mengalami proses peredaran atau perputaran secara berurutan melalui sebuah siklus, yang mana siklus ini kita kenal dengan siklus hidrologi, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih Kofifa. Jadi benar ya, jumlah air di bumi tetap sama karena adanya siklus hidrologi. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, apa ada yang ingin bertanya? Kayaknya nanti tadi. Iya. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan nanti. Jadi, Bu, sebenarnya tuh seberapa penting sih keberadaan siklus hidrologi bagi kehidupan di bumi? Jadi jawabannya adalah sangat penting. Tapi sebelum saya jelaskan, saya berikan kesempatan dulu buat yang mau menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan. Saya, Bu. Ya, Reza. Izin berpendapat, Bu. Menurut saya nih ya, Bu, ya, siklus hidrologi ini membuat ketersediaan air di bumi menjadi terjamin. Mulai dari air yang mengalir di sungai, danau, laut, hingga air yang masuk ke dalam tanah. Ya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya izin menambahkan dari pendapat Reza tadi, menurut saya keberadaan siklus hidrologi yang menjamin ketersediaan air di bumi tentunya sangat penting. Karena dengan tersedianya air, maka dapat memberikan manfaat untuk makhluk hidup. Sebab air merupakan sumber daya untuk kehidupan yang paling utama dan krusial. Iya, benar sekali. Jadi saya akan tambahkan sedikit aja. Jadi memang segitu pentingnya siklus hidrologi dalam untuk kehidupan kita di bumi, karena bisa dibayangkan jika nggak ada siklus hidrologi ini, jika air di lautan setiap hari dipanasi oleh matahari dan menguap, tapi nggak turun lagi ke bumi sebagai hujan dan nggak kembali lagi ke laut, maka bisa aja air di bumi ini akan habis.
Nah, jika air di bumi habis, maka kemungkinan berikutnya adalah kehidupan di dalamnya juga akan punah. Apa bisa dipahami sampai sini? Bisa, Saya Bu. lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada bagian dari siklus hidrologi, dan di minggu lalu saya sudah kasih tugas untuk menyiapkan penjelasan dan mencari pengertian dari masing-masing proses dalam siklus hidrologi, dimulai dari penguapan sampai kembalinya lagi air ke laut. Jadi di sini saya akan panggil 4 orang dulu untuk masing-masingnya menjelaskan setiap prosesnya secara berurutan. Jika sudah siap, langsung saja ya. Saya panggil. Iya, maju ke depan kelas ya. Pasti. Oke, yang pertama silakan Syamida, Fakih, dan Nagita. Maju. Iya, kita maju. Hofe juga yang bisa tolong maju. Baik, Bu. Yang pertama evaporasi, bisa langsung aja. Saya izin memberi penjelasan terkait proses evaporasi ya Bu. Jadi evaporasi adalah proses di mana air berubah dari padat menjadi gas atau uap air yang berada di atmosfer. Jadi perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan oleh pancaran sinar matahari. Kemudian dengan adanya panas ini maka air akan menguap dan berwujud menjadi uap air seperti yang ada di gambar. Oke, terima kasih Syamida, bagus sekali. Selanjutnya proses berikutnya transpirasi. Silakan dijelaskan. Baik Bu, saya izin menjelaskan proses berikutnya yaitu transpirasi. Transpirasi ini sama seperti evaporasi yang merupakan proses penguapan, tapi transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Untuk tahap dalam transpirasi ini dimulai dari tanaman yang menyerap air tanah melalui akar-akar, kemudian tanaman memompa air naik dari tanah untuk memberikan nutrisi ke daun. Dan proses memompanya ini didorong oleh pemompahan air melalui pori-pori kecil yang disebut stomata. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk transpirasi. Terima kasih Fakih. Selanjutnya kondensasi. Oke. Kalau untuk kondensasi sendiri itu terjadi setelah proses penguapan atau evaporasi. Nah, di sini itu kondensasi perubahan wujud benda yang lebih padat berubah menjadi cairan atau yang kita kenal dengan nama pengembunan. Dan hal ini merupakan proses pembentukan awan. Oke, sudah bagus penjelasannya dari Nagita. Tapi untuk melengkapi penjelasannya, apa ada yang tahu bagaimana proses terbentuknya awan dalam kondensasi ini? Saya coba ya. Silakan. Proses kondensasi terjadi apabila uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Nah, dari situlah awan tersebut akan terbentuk. Oke, benar sekali Novel, terima kasih banyak. Selanjutnya proses berikutnya adveksi. Silakan dijelaskan. Saya izin menjelaskan Bu. Jadi setelah terbentuk awan terjadi adveksi, di mana adveksi itu proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Ya, terima kasih Hovifa.
Jadi dalam proses adveksi ini juga memungkinkan adanya perbedaan siklus hidrologi dari siklus pendek, siklus sedang hingga siklus panjang. Kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Untuk penjelasan kelas berikutnya bisa silakan dulu. Yang menjelaskan kelas berikutnya silakan Aulia, Reza, dan Abdan. Oke, sekarang bisa langsung dimulai dari klasifikasi ya. Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair maupun padat. Presipitasi terjadi ketika awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu hingga akhirnya titik-titik air semakin berat sehingga tidak terbendung lagi. Maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Oke, terima kasih Aulia. Oke. Poin selanjutnya itu terjadinya infiltrasi dan poin selanjutnya itu terjadinya infiltrasi dan perkolasi. Jadi hujan yang jatuh ke permukaan bumi khususnya di daratan bersatu ke dalam tanah, yaitu disebut sebagai infiltrasi. Lalu perkolasi adalah tahap selanjutnya setelah infiltrasi. Dalam tahap ini air yang diserap melalui pori-pori tanah bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju muka air tanah yang kemudian menjadikannya sebagai air tanah. Oke, terima kasih Reza atas penjelasannya. Berikutnya run off, silakan dijelaskan. Saya izin menjelaskan. Selanjutnya itu run off atau limpasan. Jadi run off adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut. Oke, terima kasih Hamdan. Terima kasih semuanya yang sudah menjelaskan. Bisa kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ayo kita bangun. Saya akan merangkum sedikit. Siklus hidrologi dimulai dari evaporasi yaitu penguapan, kemudian ada juga transpirasi yaitu penguapan juga tapi dari tanaman. Selanjutnya ada kondensasi yaitu pengumbunan, di mana di sini awan akan berbentuk. Setelah awan berbentuk, awan akan tertiup oleh angin terbawa ke tempat yang berbeda, dinamakan dengan proses adveksi. Selanjutnya hujan akan turun yaitu proses presipitasi. Setelah hujan turun, ada yang namanya proses infiltrasi dan perkolasi, di mana air hujan akan menyerap ke dalam tanah dan mengalir menuju muka air tanah sehingga menjadi air tanah. Selanjutnya air di darat akan mengalir kembali ke laut yang dinamakan sebagai runoff atau limpasan. Oke, selanjutnya apa ada pertanyaan terkait siklus hidrologi ini? Iya, awal. Saya izin bertanya Bu. Iya, silakan Aulia. Jadi pertanyaan saya, kenapa presipitasi bisa turun dalam wujud yang berbeda seperti es atau salju Bu? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi presipitasi bisa turun dalam bentuk es karena pada saat pengembunan embun tertiup oleh angin termis ke ketinggian ke tempat yang memiliki suhu di bawah titik beku, sehingga akhirnya embun berubah menjadi es dan turun ke bumi sebagai hujan es. Selanjutnya untuk hujan salju sendiri, salju terbentuk dari kristal es kecil yang saling menyatu dan berkumpul sehingga membentuk kepingan salju. Dan ketika jumlahnya sudah cukup banyak dan berat, maka dia akan turun ke bumi sebagai hujan salju. Apa bisa dipahami? Iya paham Bu, terima kasih. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya akan berikan soal. Di sini ada 5 soal dalam bentuk TTS. Saya akan membacakan soalnya dan bagi yang bisa menjawab silakan maju ke depan dan jawab di papan tulis. Untuk soal yang pertama, 1 menurun. Proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman disebut sebagai Bu. Ya, Nadita bisa langsung maju. Sepanjang jalan.
Ya aja, jadi sih untuk Oke, benar jawabannya transpirasi ya. Makasih ya Nita. Silakan duduk. Selanjutnya untuk nomor 2 menurun. Proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara disebut. Ya Bu. Ya, kemudian bisa langsung maju dan tulisan. Kalau dia maju, masuk. Oke, terima kasih. Benar jawabannya adveksi ya. Untuk nomor 3 mendatar, perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas menjadi cairan dalam siklus hidrologi disebut sebagai. Saya Bu. Ya, Aulia, silakan maju. Oke, benar jawabannya kondensasi. Terus Selanjutnya nomor 4. Obat mendatar ketika titik-titik air, salju ataupun es di awan ukurannya semakin besar dan semakin berat, maka dia akan jatuh ke bumi sebagai hujan, maka dinamakan. saya Bu. Oke, Fakih silakan. Mana dah? Oke, terima kasih Fakih. Jawabannya sudah benar, presipitasi. Selanjutnya yang terakhir nomor 5 mendatar, proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air dinamakan dengan. Saya Bu. Emilia silakan. Oke, terima kasih Emilia. Jawabannya benar, evaporasi ya. Oke, kalau gitu karena semuanya sudah benar, saya rasa sudah cukup paham dengan materi kita hari ini. Jadi saya cukupi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu.